Halo semuanya, sebelumnya perkenalkan nama saya Alina Arsudaryadi. Saya seorang mahasiswa aktif di Universitas Negeri Surabaya. Saya dari Fakultas Teknik, jurusan Teknik Informatika, Prodi S1 Sistem Informasi kelas 2022A. Nah, di sini saya akan menjelaskan secara detail siapa penemu komputer dan bagaimana sejarah awal ditemukannya komputer hingga mengalami inovasi-inovasi baru dari generasi ke generasi. Terus kita ini sedang menggunakan komputer di generasi keberapa ya? Jadi ikutin terus ya. Sejarah komputer. Penemuan komputer dimulai pada abad ke-19 ketika Charles Babbage, seorang matematikawan Inggris, memikirkan tentang bagaimana cara membuat mesin hitung yang dapat menghitung angka-angka secara otomatis. Babbage kemudian mengembangkan mesin hitung yang diberi nama Analytical Engine pada tahun 1837. Nah, teman-teman bisa lihat gambar di pojok kiri atas, yakni wajah seorang penemu komputer, Charles Babbage, dan pojok kanan atas yakni mesin pertama kali yang ditemukan oleh Charles Babbage, yakni Analytical Engine. Menilik sejarah ke belakang, asal mula komputer tidak jauh dari alat hitung. Komputer berasal dari bahasa Latin computer dan bahasa Inggris to compute yang sama-sama bermakna menghitung. Oleh sebab itu, penemuan alat hitung dijadikan sebagai salah satu tonggak sejarah komputer. Perkembangan komputer dari generasi ke generasi telah mengalami banyak perubahan dalam hal ukuran, kecepatan, dan fungsionalitas. Secara garis besar, sejarah perkembangan komputer terbagi dalam 7 generasi. Generasi pertama dimulai sejak tahun 1937 hingga tahun 1953. Generasi pertama komputer menggunakan tabung vakum untuk menghasilkan sinyal listrik. Komputer pertama yang dikembangkan pada era ini adalah ENIAC atau Electronic Numerical Integrator and Computer yang dikembangkan oleh J. Presper Eckert dan John Markley pada tahun 1946. ENIAC memiliki berat 30 ton dan membutuhkan daya sebesar 150 kW untuk beroperasi. ENIAC digunakan oleh militer Amerika Serikat selama Perang Dunia Kedua untuk melakukan perhitungan artileri. Nah, teman-teman juga dapat melihat gambar di sini, yakni tabung vakum yang digunakan pada generasi pertama, dan yang bawah adalah gambar ENIAC atau Electronic Numerical Integrator and Computer. Kita berlanjut ke generasi kedua pada tahun 1954 hingga 1962. Generasi kedua, komputer menggunakan transistor yang lebih kecil dan lebih efisien dibandingkan tabung vakum. Hal ini memungkinkan pembuatan komputer yang lebih kecil, lebih cepat, dan lebih hemat energi. Salah satu komputer terkenal dari era ini adalah IBM 7094 yang diluncurkan pada tahun 1962. Komputer ini menjadi sangat populer di kalangan universitas dan perusahaan. Nah, teman-teman bisa lihat, ini adalah gambar transistor yang digunakan pada komputer di generasi kedua. Serta ada jenis komputer, yakni komputer IBM 709. Kita berlanjut ke generasi ketiga, dimulai sejak tahun 1960-an hingga tahun 1970-an. Generasi ketiga komputer menggunakan sirkuit terpadu atau integrated circuit yang memungkinkan peningkatan kecepatan dan efisiensi yang lebih tinggi. Pada era ini, komputer yang lebih kecil, lebih cepat, dan lebih terjangkau diproduksi. Salah satu komputer terkenal dari era ini adalah IBM System atau 360 yang diluncurkan pada tahun 1964 dan merupakan komputer pertama yang menggunakan sistem operasi yang kompatibel dengan sejumlah besar perangkat keras.
Generasi keempat dimulai sejak tahun 1971 hingga tahun 1981. Generasi keempat komputer memperkenalkan mikroprosesor, yaitu sebuah chip yang mengandung sirkuit terpadu yang sangat kecil. Mikroprosesor memungkinkan pembuatan komputer yang lebih kecil, lebih cepat, dan lebih terjangkau lagi. Komputer personal atau PC juga mulai dikenal pada era ini. Salah satu contoh PC terkenal dari era ini adalah Apple II yang diluncurkan pada tahun 1977. Nah, sebelah kiri yang atas adalah mikroprosesor yang digunakan pada generasi keempat, dan gambar di bawah adalah Apple II atau jenis komputer yang sangat viral pada saat generasi keempat. Generasi kelima dimulai sejak tahun 1982 hingga tahun 1989. Nah, generasi kelima ini komputer didasarkan pada pengembangan teknologi berbasis mikroprosesor, sama halnya dengan generasi keempat, namun dengan peningkatan kinerja yang lebih tinggi dan kemampuan pengolahan data yang lebih baik pada generasi kelima. Pada era ini, komputer yang digunakan secara luas adalah PC. Microsoft Windows 1.0 diluncurkan pada tahun 1985 yang memungkinkan penggunaan antarmuka grafis yang mudah digunakan. Komputer generasi kelima ini adalah IBM PC 5150, BM5140 PC, Macintosh 128K, dan MacBook. Nah, sebelah kiri ini adalah gambar Macintosh 128K yang digunakan pada generasi kelima. Generasi keenam, yakni dimulai sejak tahun 1990 hingga sekarang. Jadi saat ini kita berada di generasi keenam. Generasi keenam komputer didasarkan pada teknologi digital, yaitu proses pengolahan data yang menggunakan sinyal diskrit. Pada era ini, komputer yang digunakan secara luas adalah PC, laptop, dan perangkat mobile. Internet juga menjadi semakin penting dan mengubah cara orang berkomunikasi, bekerja, dan bersosialisasi. Nah, bisa kita lihat bahwa mungkin saat ini teman-teman sudah mulai menggunakan laptop seperti yang ada pada gambar. Selanjutnya, kita beralih ke generasi ketujuh atau masa depan. Beberapa ahli memperkirakan bahwa kita akan memasuki era generasi ketujuh dalam waktu dekat, di mana komputer akan semakin terintegrasi dengan otomasi, robotika, dan kecerdasan buatan. Dan komputer memiliki banyak manfaat di berbagai bidang. Yang pertama adalah komunikasi. Komputer memungkinkan orang untuk berkomunikasi dengan mudah melalui email, pesan instan, atau media sosial. Komputer juga memungkinkan video conference dan pertemuan virtual untuk dilakukan. Begitupun di bidang pendidikan. Komputer digunakan untuk pendidikan dalam bentuk pembelajaran online, e-learning, dan tutorial yang terintegrasi dengan teknologi. Yang ketiga adalah di bidang bisnis. Komputer sangat penting dalam dunia bisnis, digunakan untuk mengelola data dan informasi bisnis, mengalahkan transaksi keuangan, dan memungkinkan komunikasi antar cabang atau mitra bisnis. Selanjutnya, yakni di bidang pekerjaan kreatif. Komputer digunakan untuk kreativitas seperti desain grafis, animasi, pembuatan musik, dan pengeditan video. Selanjutnya, di penelitian dan pengembangan, komputer digunakan untuk penelitian dan pengembangan dalam berbagai bidang, seperti ilmu pengetahuan, teknologi, dan bidang medis. Pada bidang hiburan, komputer dapat digunakan untuk hiburan seperti gaming, menonton film, dan acara TV, serta streaming konten video di internet. Dan yang terakhir adalah di bidang otomatisasi. Komputer juga digunakan untuk mengendalikan dan mengotomatisasi proses di industri manufaktur, pertanian, dan industri lainnya.
Nah, setelah kita mengetahui sejarah komputer dari sejak awal ditemukannya komputer, lalu mengalami inovasi-inovasi baru dari generasi ke generasi, dapat kita simpulkan jadi pengertian komputer adalah suatu perangkat elektronik yang dapat melakukan berbagai jenis pengolahan informasi dan data secara cepat dan efisien. Komputer terdiri dari berbagai komponen seperti CPU atau Central Processing Unit, RAM atau Random Access Memory, hard drive, dan banyak lagi. Nah, dari setiap generasi ke generasi, setiap komputer pastinya memiliki ciri-ciri tersendiri. Dari generasi pertama, ciri-ciri yang pertama adalah program dibuat dalam bahasa mesin. Yang kedua yakni menggunakan konsep storage program. Yang ketiga adalah komponen yang digunakan adalah tabung hampa udara. Lalu ukuran fisiknya besar sehingga membutuhkan daya listrik yang besar. Dapat disimpan di magnetic tape dan magnetic disk. Contohnya komputer IBM 701 buatan tahun 1953 sebagai komputer komersial berukuran besar dan IBM 705 yang dibuat tahun 1959 untuk industri. Generasi kedua, kapasitas memori utama cukup besar. Komponen yang digunakan adalah transistor yang jauh lebih kecil dibandingkan tabung hampa udara. Selanjutnya menggunakan magnetic tape dan magnetic disk yang berbentuk removable disk. Mempunyai kemampuan proses real time dan time series. Proses operasinya lebih cepat, orientasinya pada aplikasi bisnis dan teknik. Contohnya komputer POP 5 dan POP 8 buatan tahun 1963 sebagai komputer mini komersial pertama. Selain itu, ada pula komputer IBM 7070, IBM 1400, NCR 300, dan sebagainya. Ciri-ciri komputer di generasi ketiga. Komponen yang dipakai adalah 4 integrated circuits yang terdiri atas ratusan atau ribuan transistor berbentuk hybrid integrated circuits dan monolithic integrated circuits. Proses operasinya jauh lebih cepat dan lebih tepat. Kapasitas memori komputer jauh lebih besar. Selanjutnya yakni ukuran fisik jauh lebih kecil sehingga penggunaan listrik lebih hemat. Menggunakan magnetic disk yang sifatnya random access, dapat melakukan multiprocessing dan multiprogramming. Alat input-output mengalami pengembangan dengan menggunakan visual display terminal, dapat melakukan komunikasi data dari satu komputer dengan komputer lainnya, dan yang terakhir contohnya adalah komputer IBM System 30, Nova, CDC 3000, PDP 11, dan sebagainya. Ciri-ciri komputer pada generasi keempat. Yang pertama adalah penggunaan LSI atau Large Scale Integration, yang disebut juga sebagai Bipolar Large Scale Integration, menggunakan mikroprosesor dan semikonduktor yang berbentuk chip untuk memori komputer. Contohnya komputer IBM 370 menggunakan Intel 4004 mikroprosesor yang dikembangkan pertama kali pada tahun 1971 oleh perusahaan Intel Corporation dengan menggunakan chip mikroprosesor. Selanjutnya, personal komputer atau PC mulai berkembang sejak tahun 1977. Contohnya, komputer Apple II dan komputer desktop oleh Xerox Corporation. Pada tahun 1981, komputer mulai banyak menggunakan sistem Windows dan mouse. Dan yang terakhir adalah ciri-ciri komputer dari generasi kelima dan keenam. Yang pertama adalah komponen yang dipakai adalah VLSI atau Very Large Scale Integration. Yang kedua, kemampuan komputer dikembangkan untuk memecahkan masalah sendiri dengan bantuan AI atau Artificial Intelligence. AI dapat diterapkan untuk mengoperasikan robot. Mulai dikembangkan komputer yang dapat menggantikan chip. Selanjutnya adalah Jepang adalah negara yang memelopori komputer di generasi kelima.
Nah, gimana teman-teman? Udah pada tahu kan sekarang siapa penemu komputer, bagaimana sejarah komputer dari awal mula ditemukannya hingga mengalami inovasi-inovasi baru dari generasi ke generasi. Dan teman-teman udah pada tahu bagaimana komputer memberikan manfaat banyak di berbagai bidang serta pengertian komputer dan ciri-ciri komputer dari generasi ke generasi. Sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Saya Alina Rusida Haryadi pamit undur diri. Sampai jumpa di video selanjutnya.